Saatnya entry transaksi. Nah, kita masuk ke dokumen pertama dari PT Jaya Tama. Di sini kita lihat bukti transaksi yang pertama ini adalah bukti kas keluar, di mana di sini dibayarkan kas keluar ini kepada karyawan ya dalam bentuk gaji bulan November 2021. Oke, sekarang kita analisis dari bukti transaksi dokumen pertama ini. Kita lihat bahwasanya pembayaran gaji ini adalah pembayaran gaji yang ada di bulan November. Jadi PT Jaya Tama itu sudah menggunakan tenaganya karyawan di bulan November, dan saatnya di tanggal 1 Desember dia Jaya Tama itu akan membayar gaji karyawan tersebut. Nah, untuk pembayaran gaji yang terjadi di bulan lalu ini adalah menjadi beban yang terutang ya, beban gaji yang terutang. Sehingga pada saat kita nanti menginput atau entry transaksi, yang akan kita gunakan akun di bagian debitnya itu adalah accrued expense atau utang biaya, karena ini adalah beban yang sudah terjadi di bulan sebelumnya dan itu terutang, di mana pembayarannya dibayar pada bulan sekarang, yaitu bulan Desember. Oke, itu transaksinya, analisis transaksinya. Sekarang kita akan melakukan entry transaksi dokumen pertama ini. Karena ini bukti kas keluar yang berkaitan atau tidak berkaitan, tidak berkaitan dengan pembelian barang atau pelunasan utang, pembayaran utang, maka kita akan ke modul banking. Ya, kita ke modul banking, kemudian kita pilih spend money, dan kemudian di bagian atas account ini itu adalah akun cash in bank ya, karena bayarnya itu via cek ya. Karena ini adalah pembayaran di atas 2 juta lebih, dan pembayaran di atas 2 juta lebih itu menggunakan cash in bank ya, sesuai dengan kebijakan akuntansi PT Jaya Tama yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Oke, untuk cek langsung kita buatkan nomor buktinya itu adalah nomor 1 garis miring BKK, kemudian tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 12 tahun 2021, dan untuk amount itu adalah sebesar 31.250.000. Oke. Ya. Kekurangan angka 0. Oke, 31.250.000. Card tidak perlu kita isi. PY ini bisa kita isi dengan dibayar ke siapa ya, yaitu pembayarannya itu adalah ke bagian gaji dan upah. Kita bisa tulis saja dia ke bagian gaji dan upah. Dan untuk memo ini berarti keterangannya adalah pembayaran ya, bayar gaji karyawan untuk bulan November 2021. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari atau memunculkan akun yang akan diletakkan di sebelah debit ya, karena ini adalah utang beban yang terutang gitu ya. Maka kita masukkan dia accrued expense ya, accrued expense, kita double klik dan ini dia hasilnya. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana jurnalnya, itu bisa kita tekan tombol kontrol plus dengan tombol R. Jadi dua tombol tersebut kita tekan ya, dan akan memunculkan recap transaction ya, dan inilah dia hasil bentuk jurnalnya, di mana accrued expense itu diletakkan di sebelah debit dan cash in bank diletakkan di sebelah kredit. Oke, selesai pengerjaan yang pertama, dokumen pertama kita record. Oke, pindah ke dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua ini berkaitan dengan bukti kas masuk. Ada penerimaan uang, di mana penerimaan uangnya ini terkait dengan pelunasan piutang karyawan. Jadi karyawan atas nama Sheni Andrea ini melunasi utangnya, sehingga kita akan berpindah ya. Kita cancel dulu. Kita pindah ke bagian receive money ya, receive money. Masih di modul banking, receive money. Oke. Nah, deposit account-nya itu yang akun yang akan diletakkan di sebelah debit itu cash in bank ya, karena 1 juta lebih bukti kas masuk kita masukkan ke cash in bank. Kemudian untuk ID itu kita masukkan nomor bukti
Lalu untuk tanggalnya, date-nya kita masukkan tanggalnya. Dan untuk amount receive ya, payer itu tidak perlu kita isi, kita langsung ke amount receive ya, uang yang diterima itu sebesar 1.875.000 ya. Payment method kita lewatkan, memo kita isi, ini adalah pelunasan piutang karyawan ya, atas nama Sheni Andrea. Oke. Ya, dan bagian kredit ya, akun yang akan kita letakkan di bagian kredit karena ini piutang karyawan, berarti kita akan input nomor 1 dia letak akunnya adalah other receivable ya, other receivable yaitu piutang lainnya. Ini yang akan kita pakai ya, akun untuk pelunasan utang karyawan. Use account. Oke. Setelah selesai kita input dan kita cek ya jurnalnya. Nah, ini cash in banknya di debit, ada receivable itu letaknya di kredit ya, dan selesai di record. Selesai untuk pengerjaan dokumen kedua, kita cancel dari sini, kita keluar ya, dan kemudian kita lihat dokumen berikutnya yaitu dokumen ketiga. Nah, kita lihat di dokumen ketiga ini ada bukti kas keluar ya. Bukti kas keluar ini untuk PT Andara ya, atas pelunasan utang. Jadi PT Jayatama akan mengeluarkan uang untuk membayar hutangnya atas pembelian kredit di tanggal 23 November. Nah, dalam mengerjakan dokumen ketiga ini, kita akan masuk ke modul purchases ya di program ini, MyOp atau ABSS ini, dan kita akan pilih ke Pay Bills. Kita pilih Pay Bills. Selanjutnya kita pilih suppliernya. Di sini suppliernya adalah PT Andara. Kita masukkan PT Andara. Oke. Nah, berikutnya di sini terlihat ya dokumen untuk nomor buktinya yaitu 02. Kita masukkan nomor buktinya. Oke, dan kemudian untuk tanggalnya tanggal 4 bulan 12 tahun 2021. Amount itu sebanyak 316 juta ya. Ke 316 juta kita masukkan di bagian amountnya yaitu 316 juta ya, 98.750. Oke. Nah, kita lihat 23 November sampai tanggal 4 Desember itu berada di jangka waktu potongan ya, yaitu masih berada di bawah 15 hari. Sehingga di sini kita lihat ya, PT Andara ya, kita gitu ya, si PT Jayatama itu mendapatkan diskon ya, karena membayarnya masih di bawah 15 hari. Oke. Nah, kita sudah membuat check number, date, dan amount-nya. Kita klik bagian amount applied. Nah, sehingga memunculkan angka jumlah kas yang keluar. Kita lihat recap transaction-nya. Oke, nah di sini apa yang terjadi? Karena kita belum enter ya. Jadi kalau selama dia warna biru seperti ini artinya dia belum terekap gitu ya. Kita enter dulu, kita hilangkan warna birunya. Oke, nah sehingga untuk out of balance-nya itu 0, dan kalau kita lihat recap transaction, nah barulah dia muncul semuanya ya. Kalau tadi cuma cash in bank saja yang muncul. Kita lihat inilah bentuk dari jurnal untuk dokumen nomor 3 ya. Itu pengerjaan untuk dokumen nomor 3 sudah selesai seperti ini, kita record. Oke. Nah, ternyata dia meminta gitu ya, please specify an account for discount received ya, karena kan tadi kita tidak ada mencentang ya berkaitan dengan adanya diskon pembelian. Di sini dia meminta kita akun apa yang akan kita gunakan untuk atau tempat diskon pembelian tersebut alias purchase discount, maka kita okekan dia. Nah, dia akan otomatis memunculkan ke sini. Kita lihat ya di sini ya, I take discount for early payment. Ini kita checklist, lalu kita buka ya, klik tanda panah dan kita pilih purchase discount. Oke.
use account dan kemudian kita okekan ya. Dan selesai untuk pembuatan akun untuk diskon pembeliannya, kita record. Oke, ini print letter ya. Lanjut di dokumen nomor 4. Di sini di dokumen nomor 4 ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil untuk pengeluaran yang sifatnya kecil-kecilan sesuai dengan kebijakan akuntansi PT Jaya Tama itu di bawah 2 juta rupiah. Oleh karena itu di program kita keluar dari sini, cancel, dan kemudian kita pindah ke bagian banking ya. Karena pengeluaran uang kita pilih spend money. Setelah itu, karena ini berkaitan dengan pengeluaran kas kecil, bagian atas ini di account-nya ini kita ganti menjadi petty cash. Ya, double klik. Ya, dan kemudian kita isi nomor buktinya. Dan juga kita isi tanggalnya. Dan kita isi berapa uang yang keluar. Oke. 1.218.750.000. Nah, kita sudah membuat amount-nya. Kemudian untuk card kita lewatkan, payee boleh kita isi ke siapa kita membayar uangnya ya, perusahaan membayar uangnya. Ke toko serba ada. Memonya itu adalah untuk membeli perlengkapan. Oke, dan berikutnya kita pilih akun yang akan diletakkan di bagian debit ya. Karena kalau kita lihat di recap transaction itu baru hanya akun yang ada di sebelah kredit. Kita buka ya, kita klik kolom ACCT hashtagnya ini, kita klik tanda panah ke bawah. Kemudian karena ini berkaitan dengan pembelian perlengkapan, artinya kita akan mengambil ya kelompok aset nomor 1 dan itu adalah office supplies ya, pembelian perlengkapan office supplies bertambah. Nah, ini hasilnya dan kita lihat recap transactionnya. Jadilah bentuk jurnalnya, office supplies berada di sebelah debit dan petty cash berada di sebelah kredit. Oke, sudah seperti ini, sudah cocok, dan ya udah kita record saja lagi. Oke. Beralih ke dokumen nomor 5. Di sini ada faktur penjualan. Ya, benar, faktur penjualan. Jaya Tama menjual ke toko Lavender ya. Dan untuk penjualan barang dagang ini di program ini di cancel, kita pindah ke halaman utamanya. Kita akan memilih bagian atau modul penjualan ya, atau sales ya. Di sales dan kita ya, pilih enter sales. Kita buka enter sales. Oke, kita besarkan sedikit. Dah, ini dia. Nah, untuk customer itu adalah toko Lavender, maka kita isi toko Lavender. Oke, dengan terminnya sudah pas ya, 2/10 N/30 ya. Dan kemudian untuk bagian invoice ya, itu kita isi dengan nomor fakturnya yaitu 71 PJ, dan untuk tanggal kita lihat di sini bagian layoutnya ini tidak ada seperti ini ya, tempat untuk meletakkan quantity atau unit dan juga nama barangnya di mana. Nah, untuk mengubah bentuk layout dari sales ini ya, bagian enter sales ini, kita klik ya layout, kita klik layout dan kemudian kita pilih ya option item ini ya, untuk memunculkan quantity dan juga nama barang yang akan kita isi nanti. Nah, ini dia hasilnya. Oke, untuk bagian shape kita masukkan quantity. Yang pertama adalah quantity untuk barang lemari tipe 1 ya, yang berjumlah 20, kita masukkan angkanya 20. Kemudian untuk item number ya, ini di tab, kemudian enter untuk membuka nama barang ya, list dari barang tersebut. Yang pertama adalah tipe 1. Oke, kita tab
Ya, di tab untuk memuncul atau pindah ya, untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk price itu harganya 5.687.500. Oke. Dan dia dikenakan VAT ya, kena PPN. Lanjut untuk quantity berikutnya, untuk produk lemari pajang tipe 2 itu ada 18. Kita masukkan quantity 18, tab, enter. Ya, untuk kita buka list produknya, kita pilih tipe 2. Oke, dan kita tap lagi, kemudian kita masukkan angka harga per unitnya, yaitu 8.312.500. Oke, nah kita sudah dapatkan atau kita sudah isi. Kita lihat jumlah untuk merchandise inventory yang terjual itu totalnya 263 ya. Nah, kita lihat di sini subtotalnya sudah pas ya, sudah sama. Kemudian untuk PPN itu 26.337.500. Kita lihat di sini untuk teksnya itu ada 26 ya, 26.337.500 sama, sehingga untuk total amount-nya adalah 289.712.500. Nah, ini sudah sama, sudah pas. Oke, artinya pengerjaan kita sudah selesai untuk entry dokumen nomor 5, maka kita tinggal record saja lagi. Oke, untuk pengerjaan dokumen 6, ini ada bukti kas masuk ya dari toko Armida berkaitan dengan pelunasan piutang dagang. Nah, ini ada penerimaan uang ya dari toko Armida ya terkait dengan piutang. Maka di program ini kita kembali ke halaman utama dan kita pilih, karena ini sales dan pelunasan untuk piutang dagang dari customernya Jayatama, maka untuk pengerjaannya kita beralih ke receive payments. Kita pilih receive payments ya, masih berada di sales, receive payments. Kemudian kita masukkan customernya, itu adalah toko Armida. Oke, dan kemudian kita isi nomor buktinya 02-BKM dengan tanggal 7 ya, dan amount receive-nya itu sebesar angka 244.773.375. Oke. Nah, ini dia hasilnya, dan untuk payment method dilewatkan, memo juga dilewatkan. Kita langsung saja ke bagian amount applied. Amount applied-nya ini kita klik. Oke. Nah, setelah kita klik di enter ya, supaya dia muncul out of balance-nya itu jadi 0. Nah, ini nanti akan ada akun diskon yang diminta oleh program ya. Kita record ya. Nah, ini dia, please specify an account for discounts given, karena tadi tidak kita centang ya, kita tinggal centangkan saja I give discounts for early payment. Ya, ini berkaitan dengan memberikan diskon penjualan, berarti sales discount yang akan kita pilih ya. Sales discount ini dia terletak di kepala nomor 4 ya, di kelompok nomor 4. Kita pilih use account. Oke, jika muncul seperti ini, oke kan saja, dan juga oke lagi. Oke, selesai, kita record kembali, dan ini dia meminta untuk ngeprint ya, apa mau di print sekarang atau nanti gitu ya, kita printnya nanti aja gitu. Print later. Oke, selesai untuk pengerjaan dokumen 6. Dokumen 7 itu berisi nota kredit ya, dimana di sini kita lihat toko Lavender itu mengembalikan barang yang mungkin tidak sesuai dengan ini pesanannya ya, sehingga PT Jayatama mengeluarkan nota kredit untuk untuk barang-barang yang dikembalikan oleh oleh toko Lavender. Di program ini kita kembali ke halaman utama. Kita masuk ke bagian sales, masih di sales ya. Ya, di sales. Kita akan melakukan retur penjualan. Nah, cara untuk melakukan retur penjualan itu ada 2 langkah ya. Langkah pertama kita masukkan dulu ke enter sales ya. Tadi ya, sales, enter sales. Kita pilih customernya toko Lavender ya.
Dan kemudian kita isi nomor bukti dan juga tanggalnya. Berikutnya, karena ini berkaitan dengan retur penjualan, saat mengisi bagian kuantitik itu harus kita minuskan ya, karena artinya ini bukanlah penjualan gitu ya, tapi adalah retur penjualan. Kita minuskan angka 1, kemudian di item numbernya ya, tab enter ya, kita pilih nomor 1, kemudian untuk price kita isi price-nya ya 5.687.500. Oke. Yang berikutnya juga untuk tipe kedua kita minuskan juga angkanya. Ya, kita pilih lemari pajang tipe 2. Kemudian angkanya 8.312.500. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk subtotalnya sudah pas ya, 14 juta ya. Dalam tanda kurung ini artinya di minus ya. Dia minus. Teks juga pengurangan PPN juga ada 1.400.000, untuk totalnya adalah 15.400.000. Oke, 15.400.000. Nah, ini kita record dulu. Ya. Kita record. Oke. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita beralih ke bagian register ini. Kita klik ya, klik register. Oke. Kemudian kita pilih ya yang di sini kita pilih returns and credit. Kita mau mengkaitkan dia retur penjualannya untuk penjualan yang mana satu gitu kan. Nah, ini dia adalah hasil dari retur penjualan yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita record tadi. Nah, kita klik apply to sell. Kita klik apply to sell ya, kita mau meng-apply-nya ke penjualan yang mana satu ya. Diklik. Nah, di sini kan ada dua penjualan ya. Nah, penjualan yang mana yang diretur barangnya ya? Maka kita lihat di sini ya, atas faktur 71 PJ. Berarti kan tanggalnya tanggal 5 ya. Tanggal 5 di sini ya. Seharusnya tanggal 6 ya. Nah, kita lihat saja itu adalah untuk tanggal 6 ya. Tanggal 6 karena ini adalah kalau kita lihat itu untuk penjualan di tanggal 6, bener kan? Penjualan di tanggal 6 toko lavender. Nah, itu untuk penjualan penjualan dengan angkanya sebesar 289.712 ya di tanggal 6. Oke, kita berarti akan kita kaitkan di tanggal 6 ini ya penjualannya. Kita buat dulu nomor akunnya. Kemudian kita isi tanggalnya ya. Dan berikutnya ya kita klik amount applied ya yang sebaris dengan penjualan di tanggal 6. Kita klik amount applied-nya, oke. Dan kemudian kita enter untuk menolkan ya out of balance ya, angka out of balance. Ya, selesai. Seperti ini pengerjaan langkah kedua, kita record. Oke. Ya. Nah, seperti ini pengerjaannya untuk nota kredit ya terkait dengan retur penjualan. Oke. Kita close ya, kita cancel lagi, kita pergi ke halaman utama. Nah, kalau misalkan kita kita merasa ragu dengan pengerjaan kita yang sebelumnya di tanggal-tanggal sebelumnya, ya, kita bisa mengecek cara pengerjaan kita di program itu dengan memilih transaction journal, ya, transaction journal. Kemudian kita pilih all, kemudian kita pilih ya tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Nah, ini saya pilih tanggal 2 tahun 2021 aja ya. Nah, ini kemudian di enter ya. Nah, ini terlihat hasil pengerjaan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Misalkan kita ragu apakah salah satu transaksi sudah kita buat atau belum, atau misalkan kita melakukan kesalahan
ya kita ingat kita melakukan kesalahan dalam menginput atau mengentry sebuah transaksi, kita bisa menuju ke sini. Ya, misalkan saya salah ini dalam membuat retur penjualan. Ya, dalam membuat retur penjualan. Nah, maka saya bisa mengklik bagian tanda panahnya ini untuk saya perbaiki. Ya, dia akan kembali lagi ke tempat pengerjaan yang sudah dilakukan. Nah, mungkin kesalahan di tanggal, kesalahan di nomor buktinya bisa jadi bisa kita perbaiki. Oke, seperti itu cara mengedit atau memperbaiki pengerjaan yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah kita record sebelumnya. Selanjutnya, pengerjaan dokumen ke-8. Dokumen ke-8 ini ada faktur, ya. Ini faktur yang dikeluarkan oleh PT Andara ke PT Jayatama. Berarti artinya ini adalah faktur pembelian. Oke. Jadi PT Jayatama itu membeli ke PT Andara, maka di program kita beralih ke modul purchases. Kita pilih enter purchases, ya. Dan kemudian kita isi bagian suppliernya, yaitu PT Andara. Oke, dan kita isi nomor bukti atau nomor nomor supplies-nya. Kita pilih dulu tanggalnya. Tanggal itu adalah tanggal 9 bulan 12 tahun 2021. Untuk supplier invoice-nya itu adalah nomor bukti di sini, ya, 124-AN. Oke, itu adalah supplier invoice-nya atau nomor bukti dari supplier. Nah, di bagian layout-nya ini masih layout service, ya, maka kita ganti, ya, layout-nya itu menjadi layout untuk item, untuk barang dagang, penjualan atau pembelian barang dagang. Ya, sudah pindah. Kita masukkan yang pertama untuk tipe 1 itu jumlahnya ada 24. Enter, ya, kita pilih bukan enter, di tab, ya, saya tab tadi. Use item, ya, kemudian price itu 4 juta 065 123. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu ada 25, ya, 25 di tab, kita pilih yang kedua. Oke. Kita isi angka satuannya, ya. Nah, kita lihat untuk jumlahnya sudah sesuai, 246.060.000 sudah sesuai. Untuk teks 24.606 sudah sesuai, dan untuk total amount itu 270.666. Oke, sudah sesuai. Oke, nah selesai pengerjaan untuk dokumen 8, kita record. Lanjut ke pengerjaan dokumen 9. Dokumen 9 di sini ada bukti kas keluar yang dikeluarkan uangnya untuk Bank SMK. Ini keterangannya uang keluar adalah untuk pembayaran angsuran utang, ya, di mana ada rincian angsuran pokok dan juga bunga pinjaman. Nah, di program kita kembali ke halaman utama, cancel. Untuk pengeluaran uang itu ke banking, ya, pengeluaran uang yang tidak terkait dengan pelunasan utang atau pembelian barang secara tunai, ya. Kita pindah atau kita pakai modul banking, kita pilih spend money. Untuk spend money di bagian account ini benar cash in bank. Oke. Lalu untuk bagian cek kita isi nomor bukti, tanggal, untuk amount. Oke. Lalu untuk payee dan untuk memo ini berarti bayar angsuran utang, ya, angsuran utang bank. Nah, karena rinciannya ada 2, ya, di sini rekap transaction kita lihat, ya, untuk kredit itu yang terletak di sebelah kredit akunnya sudah ada. Sekarang kita tinggal memasukkan akun yang berada di sebelah debit.
untuk akun yang berada di sebelah debit, yang pertama berarti adalah untuk mengurangi utang bank ya yang sebanyak 9 juta. Lalu memunculkan adanya bunga pinjaman. Ya, bunga pinjaman yang sebesar 4.950.000. Artinya kita akan membuat 2 debit ya. Kita klik bagian kolom ini, kita buka tanda panahnya. Yang pertama adalah untuk angsuran pokok, berarti mengurangi utang bank. Utang ada di nomor 2 ya, kita klik tekan angka 2. Kita lihat untuk bank loans ya, yaitu utang bank. Use account itu sebesar 9 juta. Oke. Nah, lalu untuk debit yang kedua adalah berkaitan dengan beban bunga. Beban bunga itu ada di nomor 9, kelompok nomor 9 ya, interest expense. Kita buka, kita pilih ya. Nah, bunga pinjaman 4.950.000, enter atau tab. Dan kita lihat recap transaction-nya itu bank loans di debit 9 juta, interest expense 4.950 sudah pas, kredit cash in bank ya. Oke, selesai pengerjaan nomor 9, kita record. Untuk pengerjaan nomor 10, dokumen 10, ini adalah pengeluaran uang kas kecil ya. Nah, untuk pengerjaan di program itu tetap berada di spend money ya, di spend money, tetapi di sini bagian account-nya kita pilih petty cash ya. Kita pilih petty cash, kemudian kita isi nomor buktinya. Berikutnya kita isi tanggalnya dan kita isi amount-nya. Oke, dan kemudian kita isi payee ya, yang dibayarkan kepada Geget agensi. Untuk memonya adalah bayar biaya iklan. Oke. Nah, untuk ini sudah kita buat, kita lihat ya, kita butuhkan debitnya lagi. Nah, untuk debit, akun yang akan kita letakkan di sebelah debit itu berkaitan dengan biaya iklan. Biaya iklan itu adalah advertising expense. Berarti kita akan memilih ya, akun yang ada di sini, kolom di sini kita buka, kita pilih nomor 6 expense ya. Ya, expense. Nah, ini dia nama akunnya advertising expense ya, yaitu biaya iklan. Ya, kita lihat, enter dulu. Nah, Ctrl R untuk recap transaction, untuk membuka recap transaction. Kita lihat di sini advertising expense di debit, petty cash di kredit. Oke. Nah, ini pengerjaan untuk dokumen nomor 10 selesai, di record. Lanjut pengerjaan dokumen ke-11. Dokumen ke-11 ada bukti kas masuk yang diterima dari toko Lavender ya, yang berkaitan dengan pelunasan piutang dagang. Nah, untuk entry transaksi penerimaan dari pelunasan piutang dagang, kita beralih dulu ke halaman utama, ini di cancel ya. Dia berada di bagian sales, kemudian kita pilih receive payments. Oke. Nah, di bagian receive payments ini kita pilih customer, yaitu toko Lavender, dan berikutnya kita masukkan tanggalnya, nomor buktinya ya, kemudian tanggalnya, dan kita pilih amount receive, kita isi, yaitu 228.112.500. Oke. Nah, ini adalah pelunasan piutang dagang untuk tanggal 30 November ya. Terlihat di sini ada 2 penjualan ya. Disebutkan bahwasannya ini adalah pelunasan piutang dagang untuk 30 November. Berarti untuk penjualan yang pertama. Karena ini penjualan yang pertama, maka kita klik kolom amount applied-nya. Kita klik ya untuk memunculkan angka amount receive-nya ini ya, dan kita enter. Nah, supaya out of balance-nya 0 ya. Oke, nah selesai untuk pengerjaan dokumen 11 ya, sebentar aja ya. Oke, nah selesai, kita record ya. Oke. Pengerjaan dokumen nomor 12,
Di sini ada bukti kas masuk dari toko Marvelo untuk pelunasan piutang dagang. Nah, ini sama dengan dokumen sebelumnya ya. Nah, di program kita masih berada di receive payment. Kita pilih customernya yaitu toko Marvelo. Kemudian kita buka ID, yaitu nomor bukti kita isi, tanggal kita isi, ya, dan kemudian juga amount-nya kita isi, amount receive. Selanjutnya ini adalah pelunasan piutang dagang tanggal 20 November ya. Ini cuma satu aja ya, jadi memang beneran ya ini yang akan dilunaskan oleh toko Marvelo. Sehingga untuk amount applied-nya kita klik. Nah, lihat ya, kalau masih biru seperti ini out of balance-nya masih ada uangnya, isiannya. Nah, kita enter untuk meniadakan angka di out of balance ya. Oke, kita record. Berikutnya untuk dokumen nomor 15, ini ada faktur yang dikeluarkan PT Jayatama. Berarti ini Jayatama menjual kepada toko Marvelo ya, menjual secara kredit. Nah, untuk mengerjakan dokumen nomor 13 ke program kita ke halaman utama. Ya, penjualan ya, ini masih berada di penjualan. Karena ini penjualan, kita masukkan enter sales. Oke, kita pilih customernya yaitu toko Marvelo dan kemudian kita isi invoice-nya ya, yaitu 72-PJ. Untuk tanggal kita masukkan tanggalnya ya, dan kita mulai input bagian quantity dari barang yang dijual. Enter, tap, pilih tipe 1, tap lagi untuk price 5687 500. Kita klik untuk bagian quantity yang kedua 15, tap, lemari tipe 2. Oke, kita tap dan kita masukkan angkanya 8312500 dan kita lihat jumlahnya sudah sama. Oke, sudah sesuai. Teksnya juga teks ya, benar teks. Pajak sudah sesuai, sudah, dan kemudian untuk total amount-nya juga sudah sesuai. Oke, pengerjaan kita sudah selesai, record. Lanjut di dokumen nomor 14, di sini ada bukti kas keluar ya. Jayatama mengeluarkan uang ke PT Dirama untuk pelunasan utang dagangnya ya, untuk pembelian kredit di tanggal 15 November. Kita ke program, kita kembali ke halaman utama, cancel. Dan kemudian kita pilih bagian purchases ya, kita mau membayar ya, mengentry transaksi pembayaran utang itu ke pay bills. Ke pay bills, kemudian kita pilih suppliernya itu adalah PT Dirama dan kemudian kita isikan nomor bukti, kita isikan tanggal, amount-nya juga yaitu sebesar 297 343 750. Oke. Nah, tidak dapat diskon ya karena sudah melewati 15 hari diskon. Nah, ini untuk kalau amount applied itu kita klik. Oke, untuk memunculkan angkanya dan out of balance masih ada isinya ya, kita enter. Oke. Nah, out of balance 0. Ya, selesai pengerjaan untuk dokumen 14. Kita record. Berikutnya transaksi nomor 15. Ya, di dokumen nomor 15 ini ada bukti kas keluar untuk pembayaran listrik, air, dan telepon ya. Maka di sini kita akan beralih ya, di program kita cancel, kita beralih ke bagian banking, ke spend money. Di spend money ini kita isi dulu angka ini ya, nomor buktinya. Kemudian kita isi tanggalnya. Kita isi amount-nya. Oke, dan untuk PI kita masukkan PLN ya, ke siapa kita membayar ya, perusahaan membayar. Memonya itu berarti bayar listrik, air, telepon.
November saja, November 2021. Nah, untuk ini kita bayar ke sini, ini berarti kita masukkan ke dalam beban ya, beban listrik dan air. Beban listrik dan air itu ada di kelompok nomor 6, ya ini dia. Ya, beban listrik, telepon dan air kita gunakan akunnya ya, dan hasil untuk recap transaction-nya ya debit, electricity, cash in bank credit. Oke, selesai untuk dokumen nomor 15, kita record. Untuk dokumen nomor 16 ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Dirama. Berarti ini artinya faktur pembelian ya, Jayatama membeli ke PT Dirama. Nah, untuk mengerjakan dokumen nomor 16 kita beralih ya, cancel. Kita beralih ke bagian purchases dan kita pilih enter purchases. Kita pilih bagian suppliernya yaitu PT Dirama. Kemudian untuk purchase-nya untuk supplier invoice ya, di sini supplier invoice-nya itu adalah 089 ya, DR, dan kemudian untuk tanggal itu tanggal 12 ini kebalik ya. Nah, ini dia tanggal bulan duluan baru tanggal. Berarti dia tanggal 20 bulan 12 ya. Ini dia konsepnya bulan duluan baru tanggal PT Dirama ini. Oke, lalu kita masukkan berikutnya kuantiti dari barang-barang yang dibeli. Tanggal 24 ya, 24 unit untuk tipe 1 tab kita pilih nomor 1 tipe 1, kita masukkan angkanya 4063 ya. Kemudian untuk nomor 2 ya, tipe yang kedua 15 unit, kita pilih yang tipe 2 dan angkanya adalah 5942 500 ya, 5.942.500. Oke. Dan dilihat di sini ya, subtotalnya 186 ya, sudah sama, sudah teksnya juga sudah sama, angka total amount-nya itu sudah sama. Oke. Nah, sudah kita record. Selesai untuk pengerjaan nomor 16. Kita beralih ke dokumen nomor 17. Di dokumen nomor 17 ini ada memorial ya. Memorial. Jadi ini bukti internal perusahaan ya, di mana bagian keuangan itu meminta kita ya sebagai teknisi akuntansinya ya untuk melakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan itu sebesar 50% dari saldo piutangnya ya, karena terjadi kebangkrutan ya pada toko tersebut sehingga toko tersebut tidak bisa melunasi piutangnya. Maka dalam hal ini kita akan mengisinya di bagian ya, di program kita pilih cancel. Oke. Nah, setelah itu kita ke arah atau ke bagian sales. Kita pilih bagian sales, kemudian kita pilih bagian enter sales. Nah, di sini kita akan memilih ya, untuk layoutnya itu kita pilih bagian service ya. Kita pilih bagian service. Oke. Dan kemudian untuk customernya kita pilih toko Berlan. Nah, toko Berlan ya, untuk nomor buktinya yaitu, dan untuk tanggalnya ya. Oke. Nah, untuk bagian description itu kita buatkan dia bahwasanya ini adalah penghapusan piutang dagang. Penghapusan piutang dagang 50%. Ya, penghapusan piutang dagang 50%. Nah, untuk account, nomor akun yang akan kita isi di sini, ya, nomor akun yang akan kita isi di sini itu adalah nomor akun, nama akun ya. Nama akun ya, kita buka tanda panahnya. Karena Jayatama menggunakan cadangan kerugian piutang, metode penyisihan untuk menyisihkan piutang dagang mereka ya, yang tidak dapat ditagih.
Maka di sini bagian debit itu kita akan pilih allowance ya. Kita akan pilih allowance ya untuk menghapus piutang dagang yang ada. Oke. Allowance use account ya. Dan kalau muncul seperti ini kita okekan saja. Oke. Nah, setelah kita pilih allowance ya, kita lihat untuk toko Berlan itu piutangnya ada berapa ya? Kita bisa cek ke sini bagian setup dan bagian balances dan ke supplier balances. Oh, salah, sorry. Ke bagian customer ya. Customer balances yaitu di toko Berlannya. Nah, kita lihat di sini piutang dari toko Berlan itu adalah 15.400.000 dan dia melunasi sekitar 50% dari 15.400.000. Nah, maka di sini bagian amount itu kita bisa isi ya. Amount ini adalah angka jumlah nominal yang akan dikurangkan dari yang akan dihapus dari piutang dagang miliknya toko Berlan. Kita lakukan minus ya, kita ketik minus kemudian 15.400.000 ya. Dan kemudian kita sama dengankan, klik tombol sama dengan untuk memunculkan kalkulator dari program ya. Nah, ini sudah muncul 15.400.000, kita kalikan dengan 50%-nya ya, 50 bagi 100. Oke. Dan hasilnya adalah 7.700.000. Jadi 50% yang dihapus itu adalah sebesar 7.700.000. Oke. Nah, kalau kita lihat bentuk jurnalnya, recap transaction Ctrl R, kita lihat di sini di bagian debit itu adalah allowance for doubtful debt ya. Ya, di debitnya allowance for doubtful debt. Jadi untuk metode penyisihan ketika terjadi penghapusan piutang, maka yang didebitkan itu adalah cadangan penghapusan piutang atau cadangan penyisihan piutang tak tertagihnya ya, yaitu allowance-nya. Dan dikreditkan account receivable. Oke. Nah, sudah kredit account receivable-nya, kita okekan. Oke, sudah aman. Nah, tinggal satu lagi di sini untuk jurnal memonya, karena ini bukan sel, bukan penjualan ya. Jadi kita gantikan saja dia memonya. Memo ini terkait dengan penghapusan piutang ya. Ya, boleh seperti ini. Oke. Nah, kita sudah dapat ya, kita sudah buat. Kita record dia. Oke. Ignore all saja. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Sehingga kalau kita cek bagian piutang dagang yang dimiliki oleh toko Berlan, maka kita lihat toko Berlan itu sisa. Oke, nah kembali lagi ya, sorry. Nah, ini untuk toko Berlan itu sisanya adalah 7.700.000 saldo piutang yang dimiliki oleh toko Berlan. Oke. Close, selesai untuk dokumen 17. Selanjutnya di dokumen 18 itu ada nota debit ya. Jayatama mengembalikan barang dagang yang tidak sesuai dengan pesanannya ke PT Dirama. Ini maka untuk nota pembelian ya, nota pembelian. Untuk retur pembelian itu kita kembali ya, cancel ke halaman utama, kita pilih purchases. Oke, kita pilih enter purchases. Berikutnya kita pilih Dirama suppliernya, kemudian bagian tanggal kita isi tanggalnya tanggal 22 tahun 2021 dan supplier invoice ya, nomor bukti kita isi yaitu 01 ND. Dan untuk bill ini kita minuskan ya, karena ini adalah retur pembelian. Oke, kita minuskan. Dan selanjutnya kita isi yang pertama itu angkanya 4063. Oke, sudah pas. Kemudian yang kedua juga, ini yang kedua angkanya sudah sama ya. Nah, kita lihat di sini bahwasanya untuk subtotal yang dikembalikan ya sudah sama, teks ya dalam bentuk minus ya, karena ini adalah retur pembelian. Oke, total amount sudah pas, sudah sesuai, kita record. Oke, nah ini untuk returnya ya, kita registerkan, kita mau meng-apply dia ke pembelian yang mana satu ya, kita klik register, kemudian di bagian return and debit
Ya, ini dia, dan kita apply kan, ya kita apply to purchase, ya ini adalah untuk pembelian di tanggal 20. Ya, oke. Isikan nomor buktinya dulu, kemudian tanggalnya. Oke, dan kita apply kan dia, ya amount applied kita klik. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, dan kemudian kita record. Nah, selesai pengerjaan dokumen 18. Di dokumen 19 ada voucher kas kecil pengeluaran untuk tuan engkos ya, untuk perbaikan lantai toko yang rusak. Di program kita kembali ke halaman utama ya, dan kemudian kita pilih banking, kita pilih spend money, lalu kita pilih account di atasnya ini adalah petty cash untuk diletakkan di bagian kredit. Lalu kita masukkan nomor buktinya, tanggalnya, amountnya itu berapa, dan pay ya ke siapa membayarnya, satuan ongkos. Dan ini gunanya untuk pembayar perbaikan lantai toko. Oke. Nah, karena ini berkaitan dengan lantai toko perbaikan ya, disebutkan ya, ini sudah disebutkan dia debitnya kemana, yaitu ke maintenance expense. Maka bagian debitnya kita buka kolom ini, kita pilih maintenance expense. Ya. Dan seperti ini untuk pengerjaan nomor 19. Selesai, kita record. Untuk pengerjaan nomor 20 di sini ada ini ya, ada penjualan. Ya, ada penjualan ke toko Armida. Ya, penjualan ke toko Armida di program kita berarti beralih ke sales ya. Nah, di sales kemudian enter sales. Untuk customer kita pilih toko Armida. Kemudian kita perbaiki ya, kita isi bukti transaksinya, kemudian tanggalnya, kemudian ya ini kita kembalikan lagi ke bagian layout yang item ya. Oke, lalu selanjutnya itu ada tipe yang pertama itu unitnya ada 20, tap, kita pilih yang tipe 1 itu sebesar 5687.500. Kemudian untuk yang kedua oke, nah ini hasilnya saya ada salah buat ini sepertinya ya, 5687.500 kemudian 8.312 2018. Oke, selesai untuk pengerjaan dokumen yang ke-20 ya. Ya, kita record. Lanjut ke dokumen nomor 21. Di sini ada pengeluaran voucher kas kecil sebesar Rp500.000 ya, yang digunakan untuk bayar biaya newspaper dan tabloid. Maka kita kembali ke halaman utama, kita pilih banking, spend money. Untuk bagian account di atas ini kita pilih petty cash ya, dan kita isi nomor bukti, amount, PI bisa kita isi ke percetakan Livana, memo, oke. Nah, untuk bagian debit itu berarti newspaper ya, newspaper dan tabloid expense. Oke, ini kita gunakan ya, dan selesai pengerjaan untuk dokumen 21 kita record.
Dokumen nomor 22 ada faktur pembelian ya. Jayatama membeli ke PT Andara. Ini kita pindah berarti ke enter purchases. Selesai untuk pengerjaan nomor 22, dokumen nomor 22, record. Dokumen 23, di sini ada pengeluaran kas kecil, berarti kita ke spend money. Jangan lupa akunnya ini di atas, kita pilih petty cash. Dokumen 23 sudah selesai di entry, di record. Pindah ke dokumen 24. Ini ada bukti kas masuk untuk penerimaan pelunasan piutang dagang dari toko Lavender ya. Nah, ini berarti kita ke sales, ke receive payment. Kita pilih customer yang dituju. Selesai untuk dokumen nomor 24, record. Pindah ke halaman 25, ada bukti kas keluar untuk pengisian kembali kas kecil, berarti kita berada di banking, di spend money, cash in bank. Untuk account di kreditnya. Record. Bukti kas keluar untuk pelunasan utang di dokumen 26, ini pelunasan utang ke PT Andara. Ya, sudah tahu ya, berarti ini ke purchase, ke pay bills. Kemana dia mau di-apply? Ya, ini adalah pelunasan piutang dagang untuk tanggal 9 Desember ya, yang pertama ini. Berarti kita amount applied kan, kita klik amount applied-nya untuk memunculkan angka yang dibayarnya ya. Nah, selesai order balance di record. Oke. Selesai untuk pengerjaan transaksi-transaksi sepanjang bulan Desember 2021 untuk kasus PT Jayatama ya. Nah, pekerjaan berikutnya kita akan melakukan transaksi penyesuaian